Shalom, halo anak-anakku semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Bu Santi, dan Bu Santi berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Hari ini Bu Santi akan membawakan materi kelas 8 bab yang ke-7, yaitu belajar dari martir. Ya, kalian bisa mempersiapkan diri, siapkan alat tulis kalian, siapkan Alkitab kalian, dan sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan pembelajaran kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang begitu luar biasa, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih dapat beraktivitas, dan bahkan pada saat hari ini kami dapat belajar bersama-sama. Meskipun anak-anak-Mu masih belajar dari rumah, biarlah Tuhan memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan untuk mereka dapat menjalani aktivitas belajar mereka dengan penuh sukacita, karena Tuhan selalu menyertai mereka. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu agar mereka dapat memahami dan mengerti setiap materi yang akan hamba-Mu ini sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah anak-anakku yang terkasih, sebelum Bu Santi membahas materi kita hari ini, Bu Santi akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa memahami arti martir dalam kehidupan pengikut Kristus. Kemudian yang kedua, siswa mengakui betapa berharganya Yesus Kristus dalam kehidupannya. Yang ketiga, siswa merespon keteladanan tentang berkorban yang Yesus ajarkan dalam kehidupannya. Untuk mengawali materi kita, ada bacaan Alkitab yang akan kita baca bersama-sama. Silahkan kalian buka Alkitab kalian masing-masing dari rumah. Mari buka di dalam Matius pasal 24 ayat 8 sampai dengan ke-13. Matius 24 ayat 8 sampai dengan ke-13. Mari kita membaca bersama-sama. Kalian membaca dari rumah. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3, ayat yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Biarlah firman Tuhan ini bisa mengantarkan kita untuk kita belajar pada hari ini. Materi kita yaitu belajar dari martir. Setelah kalian belajar tentang Roh Kudus, sekarang kita akan mengkaji bagaimana kuasa Roh Kudus dapat memberdayakan hamba-hamba Tuhan untuk mampu melakukan hal-hal yang menurut perhitungan manusia tidak mungkin. Mungkin kamu pernah mendengar istilah mati syahid, yang artinya orang yang mati karena mempertahankan iman percayanya. Walaupun untuk mempertahankan hal itu, ia akan diancam dan bisa terbunuh. Itu yang dimaksud dengan mati syahid atau martir. Kita mulai dengan memikirkan tentang hal yang paling berharga dalam hidup ini. Apakah itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba pikirkan pertanyaan berikut ini, lalu tulis jawabanmu di bawahnya. Ya, kalian bisa menjawab lebih dari satu. Misalnya ya, kalau ada sebatang baja yang lebarnya 6 inci diletakkan di antara dua gedung pencakar langit, apakah kamu
kamu bersedia menyeberang dari satu gedung ke gedung lainnya dengan menggunakan baja tersebut. Kemudian apa yang mendorongmu untuk melakukannya? Apakah demi uang? Apakah demi menyelamatkan orang atau hewan yang kamu sayangi? Atau apakah hanya demi mendapatkan ketenaran semata? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Bisa saja ya, ada yang rela menyeberangi ya dari gedung satu ke gedung lain menggunakan baja tersebut karena ingin menyelamatkan seseorang yang dikasihinya. Kemudian bisa jadi ada juga yang hanya karena ingin dipuji. Ya, banyak sekali alasan yang bisa terjadi. Mungkin banyak hal yang berharga buatmu. Hal tersebut bisa berupa barang, orang, ataupun prestasi tertentu. Kamu rela berkorban untuk semuanya itu? Tapi pernahkah kamu berpikir seberapa berharganya Tuhan Yesus untukmu? Kira-kira seberapa berharga Tuhan Yesus bagi kalian? Kalau bagi Bu Santi, Tuhan Yesus sangat berharga sekali ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kisah para martir yang menginspirasi. Kisah-kisah di bawah ini adalah kisah mengenai orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan Yesus begitu berharga buat dirinya, sehingga mati demi Tuhan Yesus pun mereka rela. Siapa saja tokoh tersebut? Yang pertama adalah Polikarpus. Kalian tahu anak-anak pernah mendengar kata Polikarpus? Ya, pasti ada yang sudah pernah mendengar, ada juga mungkin yang belum pernah mendengar. Sekarang Bu Santi akan sampaikan siapakah itu Polikarpus. Polikarpus adalah murid Yohanes. Di sini adalah Yohanes murid Tuhan Yesus ya, yang melayani di kota Smyrna yang sekarang diberi nama Izmir di Turki sebagai seorang uskup. Jadi Polikarpus ini adalah seorang uskup. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius 162 sampai 180 Masehi. Walaupun Marcus Aurelius dikenal sebagai kaisar yang baik, tetapi sejarah mencatat bahwa di masa pemerintahannya terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Pada zaman itu, banyak orang Kristen yang dibunuh oleh pemerintah Romawi karena menolak untuk menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Orang-orang Kristen yang memilih untuk menyembah Tuhan Yesus dikejar-kejar dan dianiaya secara kejam karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir. Salah satu korban dari penganiayaan tersebut adalah Polikarpus. Polikarpus adalah uskup yang disegani dan dihormati pada saat itu. Oleh sebab itu, banyak dari temannya yang meminta dia bersembunyi. Tetapi pada akhirnya Polikarpus pun ditangkap. Ada kejadian menarik ya ketika Polikarpus ditangkap. Dia atau Polikarpus tidak menolak atau memberontak ya. Jadi tidak memberontak, tidak melawan, melainkan menyambut para prajurit bak tamu yang agung. Dia menjamu para prajurit yang akan menangkapnya dengan makanan dan meminta diri agar diizinkan berdoa terlebih dahulu. Perlakuan Polikarpus kepada prajurit Romawi tersebut membuat mereka minta maaf kepadanya karena mereka harus menangkapnya. Bahkan sang prajurit, ya, kepala dari prajurit sempat mengatakan, apa salahnya menyebut Tuhan Kaisar dan mempersembahkan bakaran kemenyan? Maksudnya agar Polikarpus diselamatkan dari penganiayaan. Setelah Polikarpus ditangkap dan diserahkan kepada gubernur Romawi, beberapa kali dia ditantang agar meninggalkan imannya. Celalah Kristus dan aku akan melepaskanmu. Hormatilah usiamu, Pak Tua, seru gubernur itu. Ya. Kemudian bersumpahlah demi berkat Kaisar. Ubahlah pendirianmu serta berserulah. Enyahkan orang-orang kafir. Angkatlah sumpah
dan saya akan membebaskanmu. Hujatlah Kristus. Pada saat itu, Polikarpus bisa saja menyangkal Kristus, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dan dia berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati raja yang telah menyelamatkan saya? Itu kata-kata dari Polikarpus yang begitu menarik ya. Akhirnya Polikarpus pun dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Dia tewas sebagai seorang martir bagi Kristus pada usia 87 tahun. Itu adalah kisah dari Polikarpus yang sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua adalah John Wycliffe. Siapa itu John Wycliffe? John Wycliffe lahir di sebuah desa kecil di Yorkshire, Inggris tahun 1325 dan menempuh studi teologinya di Universitas Oxford. Ya, jadi dia atau John Wycliffe ini melayani dan berjuang demi Kristus. Tetapi ironisnya dia ditolak dan dianiaya oleh gereja dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sungguh ironis sekali ya, bahkan gereja yang menolak ya. John Wycliffe berjuang melawan pelajaran-pelajaran atau pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja. Dia melihat begitu banyak orang yang sedang mengalami kebutaan rohani. Mereka melakukan berbagai upacara keagamaan, tetapi tidak memiliki hubungan dengan Kristus. Dan bagi Wycliffe, hal ini disebabkan karena banyak orang Kristen tidak dapat memahami Alkitab secara langsung. Pada saat itu, semua Alkitab memakai bahasa Latin yang hanya dapat digunakan oleh para imam. Sedangkan banyak orang Kristen di Inggris tidak memahami bahasa Latin, sehingga mereka hanya mendapatkan pengajaran dari para imam yang justru mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Di sini perjuangan Wycliffe dilakukan dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Bagi Wycliffe, setiap orang harus diberi keleluasaan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kemudian, dia pun mengajarkan doktrin-doktrin yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Apa yang John Wycliffe lakukan ternyata tidak disukai oleh gereja. Ya, pihak gereja meminta Wycliffe untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrinnya. Kedudukannya sebagai pengajar di Oxford dicopot. Bahkan Wycliffe sempat diasingkan oleh gereja. Tetapi semuanya tidak meruntuhkan semangat Wycliffe. Dia tetap teguh dan menyatakan kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1384 dalam usia 56 tahun. 31 tahun setelah Wycliffe meninggal dunia, gereja mengadakan rapat yang disebut sebagai Konsili Konstans dan memutuskan bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sesat, sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja. Melalui keputusan konsili tersebut, maka jenazah Wycliffe diangkat dari kubur, kemudian dibakar, dan abunya dibuang ke Sungai Rhine. Itu kisah dari John Wycliffe. Kemudian selanjutnya kita akan belajar dari William Tyndale ya. William Tyndale ini lahir pada tahun 1494 di dekat perbatasan Wales. Tyndale adalah orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris, seperti bahasa Ibrani, Yunani, Jerman, Latin, dan Spanyol. Dia pernah bersekolah di Oxford dan Cambridge ya. Dengan kepintarannya tersebut, Tyndale akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dia dicatat sebagai orang
pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris. Alasan William Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris adalah keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat. Alkitab disembunyikan, sehingga rakyat tidak dapat membacanya. Akibatnya banyak ajaran-ajaran yang salah diterima oleh rakyat. Kemudian gereja pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh William Tyndale ya, sehingga terjemahannya dianggap sebagai terjemahan yang salah dan menyesatkan. Tetapi di sisi lain, terjemahan Tyndale membawa kebangkitan rohani bagi rakyat. Bagi beberapa imam, Alkitab tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa umum karena akan membuat rakyat tersesat. Padahal tujuan mereka adalah supaya rakyat tidak mengenal kebenaran, sehingga hati mereka dapat dimanipulasi dengan doktrin-doktrin yang salah yang berujung pada kepuasan, ambisi, dan ketamakan para imam. Bila rakyat tidak mengenal kebenaran, maka para imam dan kaisar dapat dihormati melebihi Kristus. Itu tujuan para imam ternyata ya anak-anak. Gereja mulai bergerak untuk membatasi pengaruh William Tyndale dan terjemahannya. Ya, Tyndale ditangkap dan dipenjarakan di Puri Vilvoorde, Brussels atas perintah Raja Henry ke-8 pada tahun 1535. Penjara tidak membuat semangat dan Imam Tyndale runtuh. Dia berkhotbah di dalam penjara pada sipir penjara dan membuat orang-orang di sana bertobat. Pada tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William Tyndale. Dia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Di tengah penghukumannya tersebut, Tyndale berseru, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Ironis memang, William Tyndale dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, sungguh ironis sekali ya. Itu yang bisa kita pelajari dari William Tyndale. Kemudian selanjutnya kita akan belajar dari John Bunyan. Ya, siapakah itu? John Bunyan lahir pada tanggal 30 November 1628 di Harrowden, Elstow, di Inggris ya. Dia adalah seorang sastrawan jenius. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Pilgrim Progress, yaitu perjalanan seorang musafir yang diterbitkan pada tahun 1678. Di masa mudanya, Bunyan adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual. Dia pun mengaku sering mengutuk, menyumpah, berbohong, dan menghujat Tuhan. Hingga akhirnya dia sendiri bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkhotbah di desa-desa sekitar Bedford. Pada tahun 1660, di saat Raja Charles II memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen non-konformis, yaitu orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris. Salah seorang yang ditangkap adalah John Bunyan. Ya, John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjara yang buruk tidak membuat semangat dan iman John Bunyan runtuh. Dia tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya. Sampai pada tahun 1672, Raja Charles II membatalkan semua hukuman dan Bunyan dibebaskan. Dan dia terus berkarya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1688 di London. Itu kisah dari John Bunyan anak-anak. Kemudian selanjutnya kalian bisa belajar dari Dietrich Bonhoeffer. Siapakah itu? Nah, pada abad modern, tepatnya pada masa Nazi berkuasa di Jerman
dan wilayah Eropa, seorang pendeta di sebuah gereja Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer menolak kebijakan Hitler. Siapa Hitler? Hitler itu adalah pemimpin Nazi ya. Untuk melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka. Pada waktu itu gereja di Jerman terpecah menjadi dua. Ada gereja yang mendukung Hitler yang disebut gereja negara karena mereka yang percaya pada propaganda Hitler bahwa orang-orang Yahudi pantas dipersalahkan atas kematian Yesus, dan ada juga gereja yang menolak kebijakan Hitler yang disebut gereja yang mengaku. Nah, Bonhoeffer adalah pendeta gereja yang mengaku, dan baginya menolak kebijakan Hitler sekalipun ya diancam akan dihukum adalah caranya mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya tersebut. Anugerah itu tidak bisa dipakai untuk tunduk kepada penguasa yang berbuat jahat, tidak adil, dan menindas. Pada akhirnya Bonhoeffer ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hitler. Namun ia berhasil memberi teladan kepada umat Kristen di Jerman untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Ia mengajarkan umat untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi kesulitan dan bahkan kematian. Apa yang membuat para martir mau berkorban demi imannya kepada Tuhan Yesus? Bagi mereka, sosok dan pengajaran Yesus begitu berharga untuk dipertahankan dalam hidup ini. Mengapa Tuhan Yesus sangat berharga? Bukan hanya Yesus adalah Tuhan, tetapi juga sumber kehidupan. Bagi mereka, hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan hidup tanpa harta sekalipun. Tetapi ada berbagai tantangan yang harus dihadapi para martir. Tetapi mereka tetap bertahan dengan keyakinan akan kebenaran. Tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sebaliknya sangat sulit. Namun dengan begitu kita dapat memahami bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Kristus itu begitu sangat berharga untuk dipertahankan. Anugerah itu sangat mahal harganya, sehingga penderitaan pun tidak dapat mengambilnya dari tangan kita. Gitu ya anak-anak. Jadi Tuhan Yesus jauh lebih berharga dari apapun juga. Oke, kita masuk dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Yesus yang termanis. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Kita akan nyanyi 2 kali ya anak-anak ya. Jadi kita ulangi 2 kali. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, jiwaku, Yesus yang termanis, jiwaku, cinta selamanya. Kita ulangi sekali lagi dengan penuh semangat dan menghayati pujian ini. Yesus yang termanis, jiwaku, jiwaku, jiwaku. Yesus yang termanis, jiwaku, cinta selamanya.
pujian yang kita nyanyikan hari ini. Ya, kalian bisa menghayati setiap lirik dari lagu Yesus yang termanis ini anak-anak. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Menurutmu, apa artinya Yesus yang termanis buat jiwaku? Apa kira-kira menurut kalian? Di sini ya, menurut Bu Santi bahwa Yesus yang termanis buat jiwaku artinya adalah Yesus itu begitu berharga dalam hidupku. Ya, jadi Tuhan Yesus yang paling berharga di dalam hidupku. Kemudian kira-kira apa yang ada di pikiran pengarang lagu saat menuliskan lirik seperti ini? Kira-kira apa ya? Apa yang dipikirkan oleh pengarang ketika menulis lirik pujian ini? Pasti ketika pengarang tersebut menuliskan pujian tersebut, ya, pengarang merasakan begitu besarnya kasih Tuhan, merasakan mujizat Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus begitu berharga buat hidupnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba tuliskan beberapa hal yang menjadikan Kristus begitu berharga buatmu. Coba kalian tuliskan beberapa hal yang menjadikan Kristus begitu berharga buatmu. Kristus begitu berharga karena yang pertama, Kristus telah menyelamatkan hidup kita. Ya. Kemudian Kristus selalu menolong kita, ya. Yesus selalu menolong, menyertai di dalam kehidupan kita. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Untuk pertanyaan yang ketiga, kalian bisa membuat kelompok, ya. Dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, pilihlah salah satu dari tokoh martir di atas yang sudah Bu Santi jelaskan tadi. Lalu buatlah drama singkat mengenai kisah hidupnya. Jadi kalian pilih salah satu tokoh dari martir yang sudah Bu Santi jelaskan tadi. Kalian pilih, kemudian kalian buat drama singkat bersama dengan kelompok kalian. Tetapi tetap, ya, diingat, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kalian bisa mengumpulkan tugas tersebut kepada guru kalian masing-masing sesuai dengan instruksi, ya. Kemudian sekarang saatnya kita akan bermain, ya. Ada kuis yang harus kalian kerjakan. Di sini anak-anak suka dengan TTS. Tahu TTS? Teka-teki silang. Kalau Bu Santi sendiri, Bu Santi sangat suka, ya, mengisi TTS. Oke, kita akan sama-sama ini mengerjakan kuis dari TTS. Yang pertama, kita akan membahas pertanyaan yang mendatar, ya. Yang mendatar dulu. Yang nomor 1, The Pilgrims, bla 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 bla, tulisan karya John Bunyan. Ayo, masih ingat tadi? Kira-kira apa? Ya, tepat sekali, yaitu The Pilgrim Progress. Ya, jawabannya Progress. Kalian bisa isi di TTS kalian masing-masing yang sudah kalian catat. Itu nomor 1, ya, jawabannya adalah Progress. Kemudian nomor 2 mendatar, Universitas tempat John Wycliffe menempuh studi teologi. Apa kira-kira tadi universitasnya John Wycliffe? Apa? Oke, tepat sekali, ya. Jawabannya adalah Oxford. Ya, itu universitas dari John Wycliffe. Kemudian pertanyaan nomor 3 mendatar, murid Yohanes yang menjadi martir. Siapa tadi, ya, murid Yohanes yang menjadi martir? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Polikarpus, ya. Nomor 3 mendatar, Polikarpus. Kemudian nomor 4 yang mendatar, bahasa yang dipakai Alkitab pada zaman John Wycliffe. Apa kira-kira bahasa yang dipakai itu pada zamannya John Wycliffe? Iya, betul sekali, bahasa Latin, ya. Diingat-ingat, ya, bahasa Latin. Kemudian
Nomor 5. 5 mendatar. Nama puri tempat William tinggal di penjara. Apa kira-kira? Puri apa ya? Oke, jawabannya adalah Vilvoorde. Ya, benar sekali anak-anak. Anak-anak di sini jenius-jenius sekali ya. Oke, kemudian nomor 6 mendatar. John bla 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 bla, martir yang dikenal sebagai sastrawan. Siapa tadi? Siapa? Benar sekali. Jawabannya adalah John Bunyan. Ya, Bunyan. Kemudian nomor 7 yang mendatar. Kebangsaan John Wycliffe. Apa tadi kebangsaan dari John Wycliffe? Nomor 7 mendatar. Jawabannya adalah, oh iya, benar sekali, Inggris ya, kebangsaan dari John Wycliffe. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang menurun. Nomor 1, usia Polikarpus ketika menjadi martir. Berapa tadi? Bu Santi sudah jelaskan. Berapa? Iya, benar sekali, 87. Ya, usia Polikarpus ketika menjadi martir 87. Pertanyaan nomor 2 yang menurun. John Wycliffe lahir di sebuah desa kecil di mana kira-kira? Ya, tepat sekali, di Yorkshire ya. Itu tempat kelahiran dari John Wycliffe. Kemudian nomor 3 menurun. Nama konsili yang memutuskan pembakaran mayat John Wycliffe. Apa kira-kira tadi nama konsili apa? 3 menurun. Apa kira-kira? Konstans ya, konsili Konstans. Diingat-ingat ya, konsili Konstans. Kemudian nomor 4 yang menurun. Nomor 4 menurun. Pertanyaannya adalah non bla 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 bla, sebutan bagi orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja di Inggris pada zaman John Bunyan. Apa tadi, masih ingat? Non-konformis. Ya, tepat sekali ya, non-konformis. Pertanyaan selanjutnya, nomor 5 yang menurun. Markus bla 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 Antonius, kaisar Romawi yang memerintah pada zaman Polikarpus. Masih ingat Markus siapa tadi ya, nama tengahnya? Iya, tepat sekali ya, Marcus Aurelius. Ya, diingatkan, Marcus Aurelius Antonius. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 6 ya, 6 yang menurun. Raja bla 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 8, raja yang memerintah untuk menangkap William Tyndale. Siapa kira-kira? Raja siapa? Ya, tepat sekali, jawabannya adalah Raja Henry ya, Henry ke-8. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 7 yang menurun, pertanyaan terakhir ini. John bla 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 bla, martir yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris. Siapa kira-kira tadi? John siapa? Karena ada 2 John tadi ya. John siapa? Ya, tepat sekali, John Wycliffe. Luar biasa ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Anak-anak yang cerdas-cerdas. Luar biasa. Oke, selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi untuk kalian ya. Yang pertama, dari semua kisah para martir di atas, kisah mana yang paling berkesan bagimu? Jelaskan alasannya. Jadi dari para martir yang sudah Bu Santi jelaskan tadi, kira-kira mana yang paling berkesan buat kalian? Kemudian kalian jelaskan alasannya. Ya, di sini Bu Santi akan memberikan contoh ya. Misalnya Bu Santi sangat terkesan dengan Polikarpus. Kenapa Bu Santi terkesan dengan Polikarpus? Karena perjuangan yang luar biasa ya. Polikarpus dipaksa untuk menyembah dewa, menyembah kaisar. Tetapi dia tetap teguh pada pendiriannya, imannya tetap kuat ya, tidak mau meskipun dia harus disiksa, bahkan dibunuh ya, tadi dibunuh di tengah pasar.
luar biasa sekali perjuangan dan iman dari Polikarpus. Kemudian yang kedua, menurutmu apakah yang dapat kita ambil pada masa kini tentang kisah martir? Mengapa demikian? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah yang bisa kita ambil pada masa kini tentang kisah martir? Nah, perjuangan sebagai pengikut Kristus masih tetap berlangsung sampai saat ini ya. Kita sebagai pengikut Kristus masih akan mengalami banyak tantangan. Tapi di situ iman kita diuji. Jika menghadapi kesulitan kita sudah meninggalkan Tuhan, artinya kita tidak layak ya. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kalian menghadapi kesulitan, mungkin saja banyak sekali ya contohnya ya. Misalnya kalian diperhadapkan dengan nanti ketika kalian ingin meraih cita-cita kalian, ketika kalian ingin mendapatkan pekerjaan, misalnya kalian akan diberi pekerjaan asalkan meninggalkan iman. Kira-kira bagaimana? Itu tantangan. Ya, jika kalian tetap mempertahankan iman kalian, maka kekayaan harta, ya, pasangan hidup itu tidak akan menggoyahkan iman kalian kepada Tuhan. Nah, jika kita setia kepada Tuhan, kita tetap menjaga iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita, menyediakan yang terbaik bagi kalian, bagi masa depan kalian. Baiklah anak-anak, kita masuk dalam rangkuman ya, rangkuman dari materi pembelajaran kita hari ini. Bagi para martir, Kristus dan teladan pengajarannya adalah hal yang paling berharga. Oleh karenanya, banyak para martir yang berjuang demi imannya dan kebenaran firman Tuhan, dan mereka rela berkorban untuknya. Ada banyak hal yang berharga bagi kita, seperti uang dan teman mungkin ya. Dan kita berusaha keras dan rela berkorban untuk mengejar semua itu karena kita menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga. Sebagai orang Kristen, seharusnya Kristus menjadi pribadi yang sangat berharga bagi kita. Kita bisa saja menghadapi tantangan yang berat dan keselamatan di dunia bisa terancam. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Ya, jika kita tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita akan merasakan janji Tuhan. Kita akan mendapatkan mahkota keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Biarlah pembelajaran hari ini tidak hanya menambah pengetahuan kalian, tetapi kalian bisa melakukan dalam kehidupan kalian supaya kita bisa menjadi martir masa kini, tetap bisa mempertahankan iman kita di tengah tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Sebelum busan diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai selama kita belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu agar mereka mampu melakukan pembelajaran hari ini dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang selalu setia, menjaga iman mereka, dan tetap percaya kepada Tuhan meskipun banyak tantangan kesulitan yang dihadapi. Bahkan berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa menghadapi setiap kesulitan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau selalu menyertai, melindungi, dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami rindu Tuhan agar pandemi ini boleh segera berlalu dan vaksin dari COVID-19 ini segera ditemukan Tuhan, sehingga kami semua bahkan anak-anak-Mu dapat kembali beraktivitas dengan normal, dapat sekolah kembali dengan normal, dan kami rindu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu ada rencana-Mu yang terbaik, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Usai sudah pembelajaran kita, tetap semangat dalam belajar. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di lain waktu.